warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita termasuk orang-orang yang ridho kepada apapun yang Allah lakukan kepada kita. Karena salah satu yang membuat kita sengsara adalah tidak ridho kepada ketentuan Allah. Hadirin hadirat sekalian, bahwa bukan tidak bisa ridho, tetapi tidak mau. Karena sebetulnya kita bisa, ada tidak mau, ada tidak bisa. Kita sebetulnya disiapkan untuk bisa menerima takdir ini kalau kita yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Tetapi berat bagi kita kalau kita dominan kepada nafsu kita. Kita ingin apa yang kita inginkan yang terjadi. Tetapi bagi orang yang yakin kepada Allah, dia ingin apa yang terbaik menurut Allah. Kita boleh punya keinginan, boleh punya harapan, tetapi kita harus sadar bahwa kita sangat terbatas untuk mengetahui mana yang terbaik bagi dunia akhirat kita. Benarkah hadirin sekalian? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sadaqallahul azim. Saudaraku sekalian, itu Allah sudah menjanjikan itu surat Al-Baqarah ayat masa lupa lagi. Harus ingat ya. Jadi Allah sudah menjanjikan akan ditimpakan kepada kita, udah janji itu Allah ya. Bisyai, sedikit saja. Jadi apa yang pahit, yang getir, yang membuat kita nelangsa itu sebetulnya sedikit dibanding dengan limpahan karunia yang banyak. Dan yang sedikit ini pun seperti kunci. Kunci kan kecil, asal mau nyeklekin aja terbuka. Seperti kulkas terkunci, diceklekin kebuka isi kulkasnya. Lemari terkunci, diceklekin kebuka. Kamar banyak kenyamanan di kamar terkunci pas dibuka. Nah, kuncinya adalah wabashiri sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kuncinya sederhana sebetulnya kalau dalam bahasanya, yaitu sabar. Dari mana datangnya sabar? Sabar itu minimal dua, datangnya satu, dia tidak merasa memiliki kecuali semuanya milik Allah. Dan yang kedua, tidak pernah kembali kecuali kembali ke Allah. Jadi semakin kuat kita merasa memiliki sesuatu, ya, makin menggenggam, nah makin keras satu beratnya sabar. Seperti uang, dompet hilang. Nah ketika makin merasa uang itu uang kita, milik kita, penjamin kita, makin berat luka. Seperti mutasi jabatan. Ketika jabatan itu merasa hak saya, nah itu makin berat diambilnya. Pokoknya makin kuat merasa memiliki, makin susah sabarnya. Sama dalam hal apapun. Ya, ketika anak merasa ini anak milik saya, nah kalau Allah melakukan sesuatu kepada miliknya, kita berat. Tetapi ketika semua merasa adalah milik Allah, titipan Allah, amanah Allah, itu akan jauh lebih ringan. Pokoknya hati-hati saja di dalam merasa memiliki. Harusnya merasa tertitipi. Ini kunci utama orang bisa sabar ketika tidak merasa memiliki apapun kecuali semuanya milik Allah.
hanya dititipkan sejenak kepada kita oleh Allah, dan sekehendak Allah tuh. Mau nitipkan, mau ngambil, itu benar-benar sekehendak yang punya. Ya kayak parkir lah, mau nitip, mau ngambil, suka-suka yang punya, masa kita sedih? Ya. Halo? Ya. Dan yang kedua, kunci sabar adalah ke siapa kita larinya. Semakin lari kepada selain Allah, makin susah sabar. Sebab lari ke selain Allah, lari kepada yang lemah, lari kepada yang bodoh, lari kepada yang tidak mampu, lari kepada yang belum berdosa. Tapi kalau lari ke Allah, wa ilaihi turja'ul umur, itulah yang tepat, karena segala urusan ada dalam genggaman Allah. Beberapa waktu yang lalu terjadi kehebohan tentang seseorang yang dianggap dukun. Ya, kenapa? Mungkin ini syariatnya ingin sembuh, ingin sehat, tapi lari kepada selain Allah dulu repot, karena yang tahu dukun atau bukan hanyalah Allah. Nanti juga Allah bisa memperlihatkan sesuatu. Harusnya kalau terjadi sesuatu ke Allah dulu, karena segala sesuatu ini terjadi biiznillah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman ke Allah, yakin ke Allah, Allah akan memberi petunjuk di hatinya. Kita akan menyempurnakan syariat. Kalau sakit kita berobat, tapi yang tahu di mana kita akan dapat kesembuhan cuma Allah yang menyembuhkan. Mungkin lewat dokter, mungkin lewat ahli bekam, mungkin lewat ulama. Kalau minta tolong ke Allah, nanti syariatnya yang halal, yang jadi ibadah. Tapi kalau kita tidak minta tolong ke Allah, terus cari ke sana sini, bisa ketipu nih. Masuknya bisa ke dukun. Dukun tuh hanya dua katanya yang boleh didatangi di Indonesia nih. Satu, dukun beranak yang sudah dapat sertifikasi bidan. Yang kedua, dukun urut ya, yang dapat sertifikasi ahli urut. Tetapi dukun-dukun yang menggunakan kekuatan jin itu pasti bukan kekuatan Allah. Ada yang nanya ini, kemarin ada dapat kiriman dari Ustaz Arifin Ilham, apa katanya bedanya yang dukun perdukunan dengan ulama atau yang bisa mendoakan dengan baik. Entah saya baca dikit ya ini karena kalau ngutip ini lebih aman. Nah, hadirin sekalian, sebentar. Nah ya, mana? Begitulah hadirin sekalian. Alhamdulillah. Jadi harusnya ini yaitu mana? Punten hadirin. Jadi sudah siap nih. Pokoknya ada aja ya di catatan saya. Jadi kurang lebih begini. Kalau orang dukun ini berkaitan dengan minta tolong. Kalau orang lari ke dukun ini katanya, ini tulisan 9 ciri dukun yang berkedok ulama menurut Ustadz Arifin Ilham. 1, dia tidak menggunakan nama aslinya, tapi menggunakan nama yang mengesankan kedikjayaan. Misalkan Mbah Superman ya. Oh ya, begitulah ya. Pokoknya dari namanya juga sudah rada-rada tidak tawadu. Dari namanya aja ingin menunjukkan dia ini orang hebat. Enggak perlulah orang hebat pakai nama nih mas soleh we ya. Dan hebat mah bukan dari nama dan gelar, dari ketakwaan. Yang kedua, ciri orang-orang yang ini dukun berkedok ulama adalah senang sekali memamerkan kesaktiannya. Jadi bedanya dengan para kekasih Allah, kalau kekasih Allah itu namanya karomah, bukan senang memamerkan, tapi Allah lah yang menjadikan beliau jadi jalan. Terlihatnya salah satu kebesaran Allah. Tapi kalau dukun, dia akan memamerkan kesaktiannya supaya orang mau jadi
kliennya lah mau jadi percaya kepada dia. Yang ketiga, ilmu syariat agamanya tidak mumpuni. Jadi ilmu agamanya tidak memadai untuk bisa meraih pertolongan Allah dengan cara yang syar'i. Sangat terbatas dalam pemahaman agamanya. Biasanya menggunakan dalilnya juga hanya untuk merealisasikan perdukunannya. Yang keempat, memanfaatkan para tokoh untuk melegalisir prakteknya, yang sebenarnya tokoh tersebut belum tahu persis praktek tersembunyinya, karena sang dukun menampilkan kesan seakan sesuai syariat. Nah, gini ya saudaraku sekalian, kalau orang-orang yang soleh asli gitu ya, dia nggak perlu backingan, dan backingnya cukup Allah. Asal dia yakin ini sesuai dengan tuntunan syariat, ada tuntunan Nabi, dia mah nggak perlu di backing siapa-siapa. Paling juga ketemu diskusi dengan ulama bukan untuk membackingnya, tetapi kalau ketemu ulama juga untuk mengetahui benar atau tidaknya apa yang dilakukan. Ada bedanya hadirin kalau ngajak ulama atau tokoh untuk membela dia, atau dia ketemu ulama tokoh untuk mencari yang tepat. Ya, ada bedanya tidak? Kalau mencari yang tepat berarti dia urusannya takut ke Allah. Tapi kalau sekedar cari backing makhluk, apalagi yang tidak paham, itu berarti dia lebih ingin kedudukan di hati makhluk. Mau ngapain cari kedudukan di hati makhluk? Nabi juga sempurna segalanya, tetap ada yang sebel. Kalaupun Rasulullah berdakwah dengan para sahabat, itu pasti bukan cari kedudukan di sisi makhluk, tapi sebagai amanah untuk mengajak orang ke jalan Allah. Ciri yang kelima, prakteknya ikhtilat, menjamaah yang bukan muhrimnya. Begini ya, ada hukum yang haram tetapi bisa menjadi dibolehkan kalau darurat. Misal dokter gigi ya, laki-laki ya, pasiennya perempuan, kalau tidak dipegang giginya, nyabutnya pakai remote rada repot ya. Nah ini, atau ada yang pingsan mendadak sepanjang ini nggak ada yang nolong nih lawan jenis. Nah itu secara hukum tidak dibenarkan kita menyentuh yang tidak mahram, tapi ini situasinya darurat. Nah, tetapi kalau perdukunan ini dia tidak pusingkan tentang syariat ini ya, karena dia tujuannya lain, maka bisa saja dia menjamah yang lawan jenis ya, tanpa keperluan yang memadai, ikhtilat laki perempuan di kamar berdua. Padahal kalau dokter itu juga, kalau Islami pasti ada pendamping lain yang membuat dia lebih terjaga. Pokoknya hukum-hukum agama tuh menjadi dianggap remeh. Dan yang keenam, menurut Ustaz Arifin Ilham ya, saya hanya mencoba membaca dan nambah-nambahin. Berani bayar media untuk mempromosikan dirinya sebagai orang sakti. Dan yang ketujuh, dengan bahasa mahar namun jelas tarifnya wah, disertai dengan ancaman kalau tidak segera diobati akan mati, kalau tidak segera ditransfer doanya tidak sampai, penyakitnya tidak sembuh. Ini bab mahar ini ya, apalagi sampai puluh-puluh juta pakai emas dan sebagainya. Ya kita mengerti bahwa kedokteran itu sekolahnya sangat mahal, membutuhkan waktu, dan ini seorang profesi. Jadi kalau kita proporsional memberikan jerih payah kepada dokter itu ya, tetapi kalau sampai dikeras dengan cara yang tidak halal, apalagi dengan istilah mahar, saya emang gak yakin. Betul? Misalkan ambeien bayar 20 juta, kalau enggak makin panjang ambilnya kan repot Pak. Orang-orang yang takut ke Allah mah tahulah rezeki mah gak akan kemana-mana. Bisa nolong orang aja udah rezeki, benar? Emang rezeki dalam bentuk uang gini, kalau yang saya pahami ya, nolong itulah rezeki kita yang sebenarnya. Sedangkan kalau ada yang ngasih tanda terima kasih, itu bonus.
Yang kalau itu nggak hati-hati bisa ngilangin pahala rezeki yang utama, bisa nolong orang. Yang kedelapan, disertai dengan aksi tipu daya, menakuti seperti bekam, darahnya ada cacingnya, rumah ada hantunya, kena santet dan sebagainya. Emang ada yang suka kayak gini ya? Oh, di darahnya katanya ada cacing. Kalau mau nolong mah lempeng-lempeng aja lah ya. Betul? Tidak usah kita tuh membuat orang jadi kagum, yakin ke kita. Bahkan kalau kita bisa mah disembunyikan kalau Allah ngasih karunia itu supaya kitanya nggak tergelincir jadi ujub. Karomah para waliullah tuh ya, dia mah nggak memerlukan para wali itu pamer karomah, pamer kelebihan. Misal doa mustajab, dia tahu nih kalau hujan ngedoa misalkan dengan izin Allah hujannya dipindahkan. Tapi beliau tidak ingin mendoakan kalau saya doain berhenti nih hujan. Dia lebih merasa dirinya yang menghentikan hujan daripada Allah dengan kemurahannya. Makanya kalau kita ditakdirkan diuji oleh Allah punya kelebihan, ya proporsional lah. Ada kalanya mungkin kelebihan itu baik untuk pada saat manfaat. Tapi kalau jadinya ria, jadinya pamer, udah nggak usah lah. Dah, yang punya surga mah Allah, bukan orang yang lihat. Benar? Sekarang orang semua kagum ke kita, berdecak-decak, tapi Allah murka. Mau apa? Halo? Sekarang orang kagum, wah kamu hebat, wah kamu keren. Terus gimana? Cicilan kita kan tetap yang bayar kita, ya. Kemudian dosa kita yang mikul, pahala hilang, kita sendiri yang rugi. Dan yang kesembilan, memberikan azimat atau amalan yang tidak ada dasarnya. Nah, sebetulnya Rasulullah SAW sudah memberikan banyak doa-doa yang kalau kita pegang tuntunan beliau itu sudah sangat memadai untuk mendatangkan pertolongan Allah, perlindungan Allah. Nah, hadirin sekalian, jadi kalau nanti ada masalah, ada kesulitan, ada sakit, ke Allah dulu ya. Karena Allah yang maha dekat. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hamba yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengabulkan hambanya yang meminta, berdoa ke Allah. Ini Allah seperti sekarang. Ini kan Allah menyaksikan pertemuan ini, tapi sedikit orang yang meyakini hal ini. Padahal benar. Sekarang malaikat di kiri kanan kita ada pencatat, di depan belakang malaikat penjaga juga ada. Ini setiap saat nih kita seperti ini, tapi tidak banyak yang memasuki keyakinan seperti ini. Ini tubuh kita ini tiap saat diurus oleh Allah. Kalaupun kita sakit pasti terjadi dengan izin Allah. Mana bisa kuman masuk ke tubuh ini tanpa izin pemiliknya. Dan kalau kita mau sembuh juga yang menyembuhkan adalah Allah. Sekarang kita ingin disayang anak-anak. Anak-anak tuh gak bisa diakalin. Anak-anak itu sepenuhnya milik Allah, lahir batinnya dalam genggaman Allah. Kita gak bisa membolak-balik hati anak. Sayangi bapak, sayangi bapak. Gak bisa disayang menyebut. Pokoknya kalian harus sayang kepada bapak. Gimana kalau oleh Allah gak dibalikin? Gak bisa. Tapi kalau bapaknya tobat, bapaknya minta tolong ke Allah, bapaknya ngaku di hadapan Allah kesalahannya, bapaknya bersimbah air mata, merasa belum jadi ayah yang baik, belum jadi contoh yang benar, belum bisa mendidik dengan tulus. Dan Allah tahu ini si bapak air matanya tulus. Kan ada water ice crocodile land, ya, bahasa Inggris tuh, air mata buaya darat. Nah, jadi ini sia-sia Astagfirullahaladzim, yang nggak boleh ngomong diikutin ya. Nah, Allah tahu si bapak tulus minta ampun. Dan apa sulitnya bagi Allah ngebulak-balik hati anak? Gak usah kita minta amalan ke ini misalkan di banjur di sumur 7 ya, pakai kembang rampe dan kembang bangku, bunga bangkai. Repot. Padahal itu anak adalah ciptaan Allah, setiap saat dalam genggaman Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah.
Mau apa kita lari dengan sesuatu yang tidak syar'i? Benar? Sedangkan Allah yang maha dekat, maha melihat, maha mendengar, maha menguasai setiap saat. Kalau nanti Allah mau mengembalikan hati anak, mungkin bisa lewat disadarkan langsung oleh Allah ya. Si anak memperhatikan orang tuanya, sekarang enak nih dengan ibu bapak saya. Atau mungkin ditakdirkan ada guru yang membimbing, yang bisa membuat anak paham, atau dia ditakdirkan punya kawan karib. Pokoknya gampang lah bagi Allah. Tapi siapa nih yang kita andalkan? Apakah selain Allah? Sama nyari jodoh juga. Ada yang konsultasi ke dukun. Oh ini jodohnya udah dekat nih. Oh iya Pak Dukun, iya udah dekat. Makin dekat nih sekarang. Siapa ya? Saya lah jodoh, kata dukun. Asal astuki asli tukang kibul. Enggak boleh hadirin lari ke dukun mau apa. Yang menentukan jodoh adalah Allah. Tapi umur saya kepala 3, tetap kepala, pundak, lutut kaki semuanya ada di dalam genggaman Allah. Betul. Maaf para pendengar, ini upaya melawan kantuk sebagian jamaah. Mau lari kemana juga jodoh mah Allah yang ngurus. Karena tiap calonnya juga ciptaan Allah. Tiap hati calonnya juga yang bolak-balik adalah Allah. Ingat hadirin ya, cinta itu dikuasai oleh Allah. Walaupun kita bawa bunga 1 gerobak ya, tidak ngepek, nggak ada ya, makanya udah ke Allah. Tapi kenapa ya teman saya sudah punya jodoh kok saya belum? Jangan nanya ke saya ya. Tanya ke Allah, pasti ada baikannya di sana. Udah, jangan suka percaya nanti dimandiin sama dukunnya. Udah, jadilah maksiat baru. Bagaimana mendatangkan pertolongan Allah dengan cara maksiat? Betul? Jadi kata kuncinya adalah kalau kita diberikan ujian oleh Allah, sing ridho. Dengar hadirin, hati yang tidak ridho menerima takdir itu tidak akan merubah takdir menjadi cocok dengan keinginan kita, tapi merubah takdir menjadi jelek bagi kita karena Allah murka. Kita ditimpa ujian, kita nggak nerima. Nah, tidak nerimanya itu tidak akan merubah sesuatu jadi cocok dengan keinginan kita. Tidak nerima keadaan itulah yang membuat Allah nggak suka. Cirinya Allah nggak suka apa? Hati kita nggak ada ketenangan. Hati kita jadi galau luar biasa. Ini berarti ada yang nggak beres nih. Kalau kita galau dengan dunia ini, kita udah lari ke selain Allah, nggak nerima takdir, berburuk sangka, nggak syukur. Jadi kalau kita dapat episode yang nggak cocok, terima, dan nggak diterima juga tetap kejadian. Ingat ilmu benyut ya. Ada genteng jatuh kena jidat, kita nggak terima, saya nggak terima, nggak mungkin. Itu tanda terimanya udah ada. Benyut kayak gitu ya, masa nyebut nggak nerima? Terima dulu itu benyut ya, sambil pakai penghangat apalah supaya lebih baik, sambil kita tafakuri. Ingat ya, tidak ridho menerima takdir tidak akan merubah takdir kita jadi cocok dengan keinginan. Itu penting sekali kata-kata ini ya. Kita nggak nerima kenyataan, misalkan pensiun nggak nerima, ini nggak langsung jadi kerja lagi. Kita sakit nggak nerima, ini nggak langsung jadi sembuh, malah nambah parah. Terima episode yang ada, perbaiki diri supaya kita disukai Allah. Nanti Allah ngasih episode lainnya. Kan udah ada episode-episodenya hidup ini. Udah ada episode-episodenya. Episode dipuji, episode dicaci, episode sehat, episode sedih, episode dideketin, episode dijauhin. Terima wa man radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho kepada episode yang Allah berikan, Allah ridho. Nah, apa ciri Allah ridho? Dibuat tenang, dibimbing, nanti kita bisa ikhtiar di jalan yang Allah sukai. Nanti diberi takdir terbaik. Enggak usah yang cocok dengan keinginan kita, enggak perlu. Yang penting yang terbaik menurut Allah, yang membuat kita jadi dekat dengan Dia. Itu yang terpenting dari kejadian itu. Benar? Mana yang paling tepat? Sembuh atau tetap sakit?
Wah, ini berat nih, ya. Yang paling tepat apa saja yang membuat dekat dengan Allah. Kita ingin sembuh boleh, kita ikhtiar untuk sembuh harus. Tapi kalau masih belum sembuh, nggak apa-apa. Kalau ini jadi dekat dengan Allah, benar? Halo. Ini penting, rada berat nafsu mah hadirin ya. Karena nafsu mah maunya cocok terus, dan itu yang neken hidup kita tuh. Ngatur Allah. Sok tahu, sok harus Allah tuh sesuai dengan keinginan kita. Siapa kita ini? Kita cuma makhluk yang mampir aja sebentar. Baik, terima kasih para pendengar. Pagi ini tugas dakwah di Masjid Al-Latif Pasar Raya Blok M. Bagi saudara-saudara yang memungkinkan hadir silakan. Dan kemarin ke Karawang ada yang mewakafkan tanah 3.000 meter berikut masjid dan bangunannya. Masya Allah, mudah bagi Allah. Allah yang membulakat balik hati. Yang untung adalah yang mewakafkan. Yang untung yang kedua yang memakmurkan. Untung yang ketiga adalah kita kalau jadi ingin, ya. Karena ingin meniru kebaikan pun sudah dicatatkan jadi kebaikan. Semoga semua informasi ini adalah bisa menjadi jalan semakin terbukanya hati ke Allah, makin sungguh-sungguh ke Allah, dan makin memanfaatkan sisa umur ini untuk lurus istiqomah di jalan Allah. Terima kasih para pendengar. Silakan dilanjutkan acara di radio kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.